Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul implementasi sistem e-bisnis pada PT Unilever. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dikra Hatun Nafila dengan NIM 1920808. Nama saya Charlotte Devi Febriana dengan NIM 1920707. Nama saya Ilham Bisa Samanullah dengan nomor NIM 19-2920. Nama saya Muhammad Norman dengan NIM 1900748. Yang pertama, di sini ada e-bisnis dan supply chain management yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Apa itu e-bisnis? Menurut Stephen Alter, e-bisnis adalah pelaksanaan dan pengelolaan bisnis mulai dari pemasokan bahan baku, perancangan produk, penjualan, pemenuhan pesanan, manufaktur, serta juga penyediaan servis lainnya menggunakan teknologi komunikasi serta sistem yang sudah terkomputerisasi. Selanjutnya ada supply chain management. Supply chain management atau SCM atau manajemen rantai pasok merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga sampai ke konsumen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PT Unilever Indonesia. Next. Yang pertama ada profil PT Unilever. Pada 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani masyarakat melalui produk-produknya. Unilever di Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Kemudian PT Unilever adalah perusahaan global dengan tujuan besar yang memiliki 149.000 orang karyawan di seluruh dunia dan memiliki 400 merek lebih dari 190 negara. PT Unilever memproduksi produk-produknya untuk kebutuhan manusia. Contohnya Pepsodent, Royco, margarin, Walls, dan lain-lain. Perusahaan ini dibangun atas dasar purpose atau tujuan mulia yang merupakan jantung dari segala yang dilakukan baik sebagai karyawan, brand, maupun perusahaan. Next. Kemudian strategi bisnis PT Unilever, ambisi menjadi pemimpin pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia atau purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan atau future fit. Untuk mencapai hal tersebut, ada 5 langkah strategis yang kami miliki. Yang pertama, mengembangkan portofolio yang berpotensi mendorong pertumbuhan yang tinggi. Kemudian yang kedua, brand yang terdepan menjadi sumber kebaikan. Yang ketiga, mengembangkan bisnis di pasar USA, India, China, dan market utama lainnya. Kemudian yang keempat, memimpin dalam kanal penjualan masa depan. Kemudian yang kelima, membangun organisasi yang purpose-led atau berpegang pada tujuan mulia, dan future fit atau mampu bersaing di masa depan. Next. Kemudian di sini ada type business to business atau B2B, yaitu penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan dengan konsumen. Pada PT Unilever terkenal dengan penjualan B2B atau business to business karena biasanya PT Unilever melakukan penjualan dengan pihak retail seperti Lotte Mart, Indomart, Alfamart, Hypermart, dan lain-lain, bukan dengan keperorangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya ingin menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana PT Unilever untuk mengatasi permasalahan mengenai ketidakpastian rantai pasok. Yang kedua, bagaimana PT Unilever dalam mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan skala ekonomi. Yang ketiga, bagaimana PT Unilever dalam mengatasi permasalahan mengenai pengadaan bahan baku. Yang keempat, bagaimana PT Unilever dalam mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan gudang. Yang kelima, bagaimana pengaruh supply chain terhadap kinerja operasional PT Unilever. Next. Di sini selanjutnya ada pembahasan.
Yang pertama, PT Unilever bekerjasama dengan pemasok yang berada di dekat pabrik produksi untuk mengatasi ketidakpastian pasokan, memanfaatkan program berupa Supplier Quality Management and Assessment Program atau SQMP untuk mengukur kemampuan pemasok dalam hal kualitas bahan baku dan ketepatan jadwal pengiriman. Yang kedua, PT Unilever menggunakan strategi supply chain untuk melakukan segmentasi pasar sesuai kelas, untuk menciptakan variasi produk dan menentukan harga. Dengan memanfaatkan cara tersebut, maka PT Unilever Indonesia Tbk dapat mengelola tingkat skala ekonomi dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, PT Unilever memanfaatkan 3 moda transportasi, yaitu transportasi darat, laut, udara, untuk mendistribusikan produk jadi. Sistem distribusi yang diadopsi adalah metode cross-docking untuk mendapatkan efisiensi waktu pengiriman dan biaya pergudangan. Next. Yang keempat, ada PT Unilever menggunakan sebuah konsep warehouse echelon inventory untuk mengendalikan persediaan produk. PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan alat berupa Smart OPS EIO untuk mengatur tingkat persediaan perusahaan. Yang kelima, PT Unilever Indonesia Tbk telah mengimplementasikan strategi supply chain untuk meningkatkan kinerja operasionalnya. Implementasi strategi ini telah membantu perusahaan dalam mengelola ketidakpastian, mengatur skala ekonomi, memilih moda transportasi, dan mengendalikan persediaan barang, sehingga biaya ditekan. Selain itu, strategi ini juga membantu perusahaan dalam memproduksi dan mengirimkan produk tepat waktu, serta menghindari kehabisan stok. Next. Selanjutnya di sini ada pengembangan produk. Untuk mengembangkan produk-produk, Unilever Indonesia dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen terhadap produk-produk tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan survei atau focus group discussion dengan konsumen. Kedua, menambahkan varian produk yang ada, seperti menambah varian sabun dengan berbagai aroma atau menambah varian es krim dengan rasa-rasa yang lebih bervariasi. Ketiga, mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Misalnya, Unilever Indonesia dapat mengembangkan produk baru seperti minuman segar dengan bahan pokok sayur-sayuran atau produk kosmetik dengan bahan alami. Selanjutnya di sini ada fitur web. Di dalam website Unilever kita dapat menemukan fitur-fitur seperti fitur pencarian untuk memudahkan kita untuk mencari informasi tentang Unilever, fitur perusahaan kami yang dimana berisi tentang Unilever, CEO Unilever di Indonesia, dan strategi bisnis Unilever. Fitur brand kami yang ada di dalam tentang produk Unilever. Selanjutnya di situ ada fitur Planet and Society yang berisi tentang penjelasan proyek, merek, dan karyawan. Selanjutnya ada fitur berita yang berisi tentang berita-berita proyek Unilever. Dan terakhir ada fitur investor yang berisi tentang informasi para investor dan dividen yield perusahaan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Implementasi bisnis sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara langsung melakukan riset pasar, menambahkan varian produksi, dan mengembangkan produk-produk agar sesuai dengan minat pelanggan. Di samping itu, pengelolaan implementasi e-bisnis berguna untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan, menawarkan produk secara online, dan memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis. Namun juga dapat menimbulkan tantangan seperti persaingan yang ketat, mengharuskan investasi teknologi yang tinggi, dan potensi masalah keamanan informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi